Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kembali lagi dengan Ibu Kania Rizkina. Di sini kita akan mempelajari tentang statistika. Apa sih statistika itu? Di sini sudah ada materinya. Statistika adalah ilmu yang banyak diterapkan dalam berbagai bidang. Biasanya sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti sensus penduduk, perhitungan hasil pemilu, perkembangan prestasi siswa, dan lain-lain. Nah, sudah tahu kan statistika itu apa? Statistika juga memerlukan sebuah data. Gimana sih cara mengumpulkan data? Di sini ada 3 cara pengumpulan data. Yang pertama, wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung ke objek-objek yang diteliti. Yang kedua yaitu angket. Angket data diperoleh dengan cara meminta objek untuk mengisi lembaran yang berisi daftar pertanyaan yang akan ditanyakan. Yang ketiga yaitu observasi. Nah, observasi ini datanya diperoleh dengan cara mengamati langsung objek yang akan diteliti. Dalam melakukan observasi, kita harus mengamati dan mencatat informasi-informasi penting yang dibutuhkan. Sebelum kita ke penyajian data, apakah anak-anak ada yang tahu apa itu diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran? Boleh acukan tangannya? Ya, betul. Terima kasih Andi, Susi, dan Ayu telah menjawab apa itu diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Setelah datanya diperoleh, kita juga perlu menyajikan data dalam berbagai bentuk. Di sini ada penyajian data dalam bentuk diagram. Yang pertama yaitu ada diagram batang. Diagram batang menyajikan data dalam bentuk yang berbentuk persegi panjang yang digambarkan vertikal atau horizontal. Nah, di atas ini merupakan contoh diagram batang vertikal. Selain diagram batang, ada juga diagram garis. Nah, diagram garis digunakan untuk menyajikan data yang menunjukkan perkembangan suatu data dari waktu ke waktu. Di sini di atas merupakan contoh diagram garis hasil panen dari tahun 2006 sampai tahun 2010. Di sini ada sebuah contoh soal. Banyak penduduk dusun Kota Baru menurut tingkat sekolah pada tahun 2014 adalah SD sebanyak 160 siswa, SMP sebanyak 120 siswa, SMA sebanyak 80 siswa, dan SMK sebanyak 40 siswa. Tentukan yang pertama, data dalam bentuk diagram batang. Yang kedua, data dalam bentuk diagram garis. Dan yang ketiga, data dalam bentuk diagram lingkaran. Di sini, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menyajikan data-data tersebut ke dalam diagram. Sebelum disajikan ke dalam bentuk diagram, kita
sajikan dulu dalam bentuk seperti ini ya. Yang pertama yaitu ada SD sebanyak 160 siswa, yang kedua SMP sebanyak 120 siswa, yang ketiga SMA sebanyak 80 siswa, dan yang keempat SMK sebanyak 40 siswa. Dan terakhir kita jumlahkan keseluruhannya yaitu ada 400 siswa. Nah, diagram batang yang akan kita gunakan yaitu diagram batang vertikal, di mana untuk jenjangnya kita taruh di yang ke horizontal, dan untuk jumlah banyak penduduknya kita gunakan di yang vertikal. Jadi seperti ini. Untuk diagram garis tidak jauh berbeda dengan diagram batang, hanya saja yang digunakan yaitu garis bukan batang. Jadi diagram garisnya seperti ini. Nah, berbeda untuk penyajian data dalam diagram lingkaran. Sebelumnya kita hitung terlebih dahulu jumlah persentasenya. Untuk yang pertama yaitu SD. SD itu keseluruhannya 160 siswa. Dibagi jumlah keseluruhan yaitu 400, kemudian dikalikan 100%. SD mempunyai persentase sebanyak 40%. SMP sebanyak 30%, SMA sebanyak 20%, dan SMK sebanyak 10%. Setelah kita hitung berapa persentasenya, kita sajikan dalam bentuk diagram lingkaran seperti ini. Sudah paham semuanya? Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, silakan buka buku paket kalian halaman 75. Di situ ada beberapa soal tentang penyajian data dalam bentuk diagram. Minggu depan kumpulin ke ibu ya. Untuk belajar hari ini dicukupkan sekian. Apabila ibu ada salah, ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.